Oke, halo, what's up guys? Balik lagi nih sama gua Stephen Budiono di channel Budi Builder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini gua udah pakai mic ya, sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Untuk yang merasa dari kemarin suara yang nggak bagus, kita di sini akan usaha improve terus. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa dapet ilmu, tapi lebih enak lagi, lebih enjoyable lagi ya. Jadi semoga teman-teman juga kalau suka jangan lupa di support channel gua ini, diklik tombol subscribe-nya, juga di like dan juga di komen, karena ingat gua lihat semua komennya dan kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi di yang kali ini gua masih mau ceritain soal teman-teman yang masih ragu untuk makan semuanya tapi mau badan yang kering, mau badan yang berotot tapi serat-seratnya kelihatan gitu loh, nggak kayak yang orang sebut bilangnya kayak lontong ya. Kayak gua mungkin sekarang masih lontong ya, karena gua juga sekarang belum ada tujuan untuk keringin badan. Gue tujuannya masih untuk jadi kuat, tapi kalau misalnya gue mau bisa atau enggak, pastinya gue bisa juga. Oke, tapi nggak perlu lama-lama lagi. Jadi di sini gue mau ceritain soal contoh-contoh orang yang sudah melakukan trik untuk makan semuanya ini, tapi badannya masih tetap kering seperti yang kalian lihat. Jadi di sini role modelnya itu adalah seorang tapi dari Amerika. Jadi dia itu jujur ya, kalau di nutrisi di sini kita masih pikirannya masih terbelakang. Salah satu yang terbelakang adalah kalau makan harus nggak ada rasa, harus nggak pakai garam, terus gorengan nggak boleh, junk food nggak boleh. Itu di sini. Sedangkan di sana sudah sangat modern karena mereka sudah menerima ilmu yang sudah diketemukan. Jadi mereka bukan cuma belajar tapi nggak dilakuin, tapi mereka belajar dan juga dilakuin. Sehingga kalau di sini pikirannya adalah bilangnya, tapi praktek, tapi hasil tuh nggak sesuai dengan apa yang dipelajari bro, dengan apa yang ada di buku, yang ada di teori. Tapi masalahnya sekarang pun kita bisa lihat hasilnya gitu loh di luar. Tapi terkadang yang gue terima adalah orang-orang pada mikirnya, bro, tapi mereka tetap badannya jadi makan semua itu karena mereka pakai steroid, karena mereka pakai obat-obatan, karena mereka pakai suplemen ajaib. Oke, tanggapan gue, tapi maksudnya emangnya yang di Indo yang pakai clean foods, yang makannya cuma dada ayam rebusan, yang makanannya cuma sayur, apakah mereka lu yakin 100% nggak pakai steroid? Gitu loh. Jadi kayak terus juga seandainya nih, lu pakai steroid, apakah lu yakin badan lu akan jadi seperti yang ngajarin itu? Nggak tentu juga bro. Karena apa? Karena lu pakai steroid itu juga perlu latihan, lu juga perlu jaga pola makan. Nah, jaga pola makannya itu seperti apa? Tetap utamanya kalori, protein, itu tetap kalian harus jaga gitu loh. Jadi jangan langsung membenci orang luar karena mereka udah pasti pakai steroid gitu loh. Nggak tentu. Kita pun nggak ada yang tahu. Gua nggak tahu apakah yang di Indo yang ngajarin pakai steroid atau enggak. Mereka ngakunya sih enggak ya, tapi kita tetap nggak akan tahu gitu. Sama dengan yang bule, maksudnya ada juga yang bilang mereka nggak pakai, tapi ada juga yang bilang mereka pakai. Tapi dua-duanya benar tetap bisa bagus dengan pola makan yang semua boleh dimakan, tapi porsinya diatur gitu loh. Itu sekedar pembukaan aja. Jadi di sini role modelnya gue mau kasih tau adalah seorang namanya Kane Sumabak. Itu disebutnya terkenalnya di internet adalah Timbah Wolf ya. Jadi gue langsung saya Instagramnya sebelah sini, kalian bisa langsung lihat aja. Dan gue itu udah ikutin orang ini dari sekitar tahun 2016. Jadi gue mulai nge-gym tuh tahun 2014 ya, 2 tahun. Itu gue masih bro science, bro clean. Gue nggak menerima juga ilmu dari luar. Gue cuma mau clean foods, dada ayam, nasi merah, dan ubi lain-lainnya. Ya, tapi hasilnya juga gue pun sudah menjalaninya sekitar 1 tahunan dan gue nggak mendapatkan hasil yang wah gitu loh dibandingkan dengan yang gue sekarang makan. Sama aja gitu loh. Jadi makanya kalian bisa agak lebih tenang lah gitu. Nah, jadi orang ini ya, kalian bisa lihat tuh badannya itu sangat-sangat kering. Atau kalau misalnya dia lagi nggak keringin badan, dia juga masih sangat-sangat lean, masih terlihat cuts-nya, masih terlihat six pack-nya, tapi dengan bagus. Bukan yang cuma kayak six pack-nya rebu-rebu gitu, cuma kelihatan atas 2 doang itu, enggak. Dia nggak begitu, tapi dia jelas. Padahal dia
makan semua gitu loh. Nah, jadi singkat cerita itu begini. Dia itu termasuk orang yang awal-awalnya sama seperti kita semua. Mikirnya maunya clean foods, karena gue mau badan yang bagus, gue mau badan yang kering, biar bicep gue kelihatan jelas serat-seratnya, abs gue kelihatan 6. Tapi masalahnya setelah dia menjalaninya beberapa tahun, pastinya dia sama seperti kita semua. Di tengah jalan pasti akan ada pengen cheat day-nya pun parah, sehingga pas lagi diet, dia nggak bisa bertahan gitu. Di suatu sisi dia akan lama-lama kalap lagi ke atas. Tapi bedanya adalah dia punya genetik yang bagus, sehingga dia pas mulai dia sudah kurus, dia udah kelihatan six pack-nya. Makanya untuk teman-teman yang six pack sekarang skinny, walaupun belum ada otot, jangan kacauin bulk kalian dengan melakukan dirty bulk ya, ingat pelan-pelan aja. Nah tapi sekarang apakah kalian bisa mencapai bentuk tubuh yang maksimalnya kalau misalnya kalian makan yang kotor gitu. Dia pas itu dia penasaran. Dia lihat berita di internet udah mulai keluar tuh. Ngitung kalori, boleh makan apa aja tapi asal porsi diatur, itu udah mulai keluar. Sehingga akhirnya dia coba. Dan pas dia coba ternyata badan dia nggak mengecil. Badan dia tetap kering. Dan dia tetap, bedanya adalah dia bisa menikmati dietnya. Dia nggak perlu nyari-nyariin cheat day lagi. Dia nggak perlu nyari-nyariin cheat meal lagi. Karena setiap kali dia mau makan, apapun yang dia mau, dia bisa makan. Gitu. Jadi lu kalau lihat Instagramnya ya, lu scroll bawah-bawah, itu dia akan post semua makanan yang dia makan di hari itu. Dan kalian bisa makan, dan kalian bisa lihat makanan yang dipost tuh es krim, pizza, satu loyang dimakan satu hari, ayam goreng KFC. Kalau di sana pakainya Popeye sih, ya. Begitulah pokoknya, yang pasti dia justru post semua makanan yang dia makan. Dan dia juga post badan dia terus setiap hari. Untuk ngasih tahu kalian gitu loh. Untuk ngasih tahu kita orang-orang. Maksudnya, lu tetap bisa makan apapun, tapi badan lu tetap bagus. Gitu loh. Justru itu tujuan dia akhirnya. Nah, makanya saking dia keselnya sama orang-orang yang bilang, oh gue gak bisa nih dapat badan bagus kalau gue makannya sembarangan. Dia justru mau menyingkirkan fakta itu gitu loh. Mitos itu, bukan fakta. Makanya dengan itu dia post semua makanan dia yang pasti orang pikir, nggak boleh nih, pantas badannya gendut, lu makan bakso mulu sih, pantas lu gendut. Tapi buktinya dia malah makan pizza satu loyang, es krim setiap hari, donat. Tapi dia badannya tetap bagus, lebih bagus daripada yang ngatain gitu. Gitu. Makanya teman-teman, di sini kalian boleh coba juga, tapi tolong dicobain yang serius, jangan baru coba 3 hari ngitung kalori terus bilangnya, kok gue nggak six pack ya? Lu aja lihat itu suhu lu memangnya dalam 3 hari langsung six pack. Kalau dia mulai dari gendut. Nggak juga. Yang bener-bener six pack pas habis 3 hari latihan yang memang dari sananya kurus dan six pack. Gitu loh. Makanya untuk teman-teman nggak usah merasa sedih, nggak usah merasa, oh diet gue nggak berhasil karena gue makan bakso, karena gue makan pizza. Enggak begitu. Itu memang fitness itu sebuah maraton. Fitness itu bukan sprint yang lu latihan hari ini 6 jam, terus besoknya lu tiba-tiba jadi karena lu makan dada ayam. Enggak seperti itu. Itu adalah kombinasi dari lu latihan terus konsisten dan juga pola makan yang benar. Pola makan yang sehat. Gitu loh. Tapi ingat, si Ken juga pas dia makan, dia tetap memenuhi protein dia dulu. Dia tetap masukin multivitamin buat dia punya vitamin dan mineral, serat dan buah-buahan itu tetap dimakan dulu. Gitu loh. Jadi kuncinya adalah bukannya lu menjadi tidak sehat dengan makan sembarangan gitu loh. Tapi lu tetap bisa enjoy diet lu, tapi lu tetap mencukupi nutrisi utama, tapi juga bisa menikmati apa yang lu suka. Itu sebenarnya inti dari video gua yang kali ini. Jadi bukan yang ngajarin kalian, wah makan sembarangan aja lo. Enggak, jangan begitu. Tetap kita harus berpikir positif untuk kedepannya. Oke? Jadi semoga dengan video ini kalian masih udah bisa lebih percaya diri lagi untuk melakukan apa yang bisa membuat diet kalian sukses. Karena gue tahu ya. Setiap minggu tuh mikirinnya cheat meal, balik lagi ke situ. Dan gue nggak mau kalian terus gagal seperti itu. Oke, jadi sampai sini videonya. Jangan lupa kalian subscribe, di like, dan juga di komen. Karena gue akan bikin video terus setiap hari menjawab pertanyaan kalian semuanya. I'll see you guys on next video. Bye-bye.